Sebenarnya hari ini nih benar-benar kita membahas ini sindiran banget buat anak-anak yang masih ibunya masih ada ya, tamparan keras nih yang bahkan jarang menyapa ibunya atau mungkin jarang nelfon ibunya pada saat mereka ini di luar atau mungkin sudah jarang bertemu lagi. Nah sekarang kalau kita lihat tayangan tadi nih ya, melihat anak yang membacakan hasil tes gitu ya kan, kalau kita biasanya kan datang ini ke kubur kan, datang mendoakan, terus kadang-kadang juga setelah mendoakan nih tanpa sadar ini kita jadi curhat gitu loh. Pertanyaannya Bi, apakah orang yang dikubur ini atau orang tua yang kita yang sudah dikubur ini, apakah masih bisa mendengar kehadiran kita atau mereka ini sudah sibuk sendiri dengan di alam kuburnya? Mohon izin Bi penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ketika ditanyakan jenazah atau yang ada dalam kubur ini mengetahui siapa yang berkunjung kepadanya atau mendengar apa yang diucapkan oleh para penziarahnya. Beberapa ulama mengatakan punten, untuk singkat saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, bisa mendengar, bisa tidak. Iya, kok bisa? Saat kita ini dalam keadaan tertidur, yang di samping berbicara kita nggak dengar karena kita lagi tidur. Tapi saat kita bangun, yang dibicarakan kita dengar karena kita lagi bangun. Lagi tidur tidak bisa. Orang yang dalam keadaan wafat atau tertidur bisa tertidur dan bisa dibangunkan oleh Allah. Nah, kapan saat dibangunkan? Saat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama ketika dia ini berada di alam kubur, saat-saat itulah mereka mendengar Qur'ani'al, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat di kubur ini, saat ditutup dengan yang namanya tanah, mereka mendengar suara tanah bruk, dengar. Bahkan mereka mendengar suara sendal, bahkan mereka mendengar ucapan yang ada di atas, itu asli mendengar. Itu dalam hadis Rasulullah SAW berarti tahu istrinya bicara, suaminya bicara, anaknya bicara, tahu. Bahkan dalam hadis yang sangat indah Rasulullah SAW setelah menguburkan Ahlul Badar, setelah itu orang kafir pun dikuburkan. Lalu Rasulullah mengatakan, disebutkan satu-satu. Ya dikatakan, ya Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, kata Rasulullah SAW. Ya, awajadtu madha wa'adakumullahu haqqa. Hai kalian, disebutkan orang-orang kafir saat itu. Apakah engkau telah menemukan janji Allah di azab kubur yang ada saat ini? Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah innahum jayyafu. Dia kan sudah mati. Rasulullah mengatakan, innahum isma'un. La asma minka. Maksudnya kamu tidak lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan. Dia tuh mendengar tapi mereka tidak bisa jawab apa-apa. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, dengan mengatakan punten Rasulullah SAW beberapa bulan setelah kejadian itu datang ke Badar. Bahkan datang ke Baqi. Untuk apa? Mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, mengucapkan salam. Berarti nggak mungkin tanpa mengucapkan salam kecuali ada orang di situ yang dapat menjawabnya. Betul. Nah, dalam hadis Rasulullah saat orang mengucapkan salam di alam kubur, Allah kembalikan ruh yang ada di tempat itu untuk menjawab. Mengatakan waalaikumsalamnya demikian. Wallahu a'lam. Berarti ini adalah membuktikan orang yang ada di alam kubur mendengar, mengetahui tentang siapa yang mendatanginya. Namun, yang harus diingat ya. Ketika datang ke sana curhat menyampaikan, sekarang aku punya istri, sekarang kau punya anak, untuk yang sudah wafat tidak ngaruh sama sekali. Betul. Aku sekarang sudah sukses, enggak ngaruh. Curhat enggak ngaruh. Yang berpengaruh itu adalah doanya. Jadi datang mengatakan hanya anakku datang. Terus dia cerita tentang kesuksesan, dia cerita tentang jadi apa. Enggak ngaruh. Yang mengaruh itu kepada dirinya ketika mati aku doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Allahumma gfirlahu warhamhu. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Orang yang wafat itu menunggu bukan kabar Anda jadi apa, Anda sebagai apa, Anda tidak yang ditunggu adalah doa dan doa dan doa. Itulah yang ditunggu. Nah karena doa maka kita bisa dari jauh mengatakannya, menyampaikannya dan sampai bisa diangkat derajat orang tua kita yang sudah wafat dengan cara apa? Dengan dikirim doa maka derajat itu akan naik dan naik dan naik dan naik. Karena siapa? Doa anaknya. Persis ketika lagi tidur begitu bangun kok ada makanan. Dari siapa? Dari fulan, bahagianya kita. Iya, ini orang tua dengan mengatakan, loh kok derajat saya jadi tinggi di kuburan ini, lebih nyaman, lebih indah. Dengan mengatakan, ini adalah doa anakmu yang setiap hari mendoakan kepadamu. Itu tabungan kita. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, la syakka, tidak ada keraguan. Bagi orang yang sudah wafat, masih ada hubungan dengan kita ketika kita menghidupkan mereka dengan cara mendoakannya dan cara mencintainya. Itulah kalimat yang indah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak perlu khawatir. Bagi orang tuanya sudah tidak ada. Apakah kita masih bisa berbakti kepadanya? Rasulullah bilang bisa. Dengan cara apa? Punten, dengan cara mendoakannya setiap habis sholat.
Bukan hanya setiap habis sholat, ketika mengingatnya selalu demikian. Maka ada perkataan ulama, orang yang wafat bisa dihidupkan kembali. Dengan cara apa? Anda mengingatnya. Dan Anda bisa duduk bersamanya ketika Anda menceritakan kebaikannya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan Rasulullah hidup dalam hati kita. Rasulullah bisa bersama kita kapan? Ketika kita menyampaikan sirah nabawiyah pun sama dengan orang tua kita. Jadi Wallahu a'lam. intinya kalau misalnya sekarang buat anak-anak semua ini, buat orang tuanya sudah meninggal ya bukan curhat di kuburan, tapi doain ya kalau bisa Doain. gitu ya. Ya, doain juga nggak harus di kuburan juga, tapi sekaligus melepas rasa rindu tadi ini. Masya Allah luar biasa penjelasan dari guru kita Ustadz Abdi Maki nih. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Nah sekarang saya mau coba melanjutkan lagi nih ya. Coba menghubungi jamaah yang mau curhat online nih bersama kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke emailnya Islam Itu Indah. Sekarang coba kita hubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bu. Selamat Ya pagi. Allah. Ya silakan curhatnya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Ustadz, Ustazah. Ah, saya dari kecil kan ikut nenek yang sekarang udah almarhumah. Permasalahannya adalah dari kecil saya ikut ibu tiri. Bukan sih saya menjudge seorang ibu tiri itu pasti jahat dan sebagainya. Kebetulan saja mungkin nasib saya mengalami itu. Saya diperlakukan sangat tidak adil. Saya hanya diakui anak kalau saya menghasilkan uang. Dari kecil, dari kelas 5 SD, saya sudah Astagfirullahaladzim. belajar mencari uang sendiri. Lebih tepatnya dipaksalah. Saya jadi penyanyi dari panggung ke panggung, ngamen istilahnya. Dari panggung ke panggung sampai SMA, itu saya lakuin. Hampir tidak pernah berhenti sama sekali. Tapi hasilnya kemana saya juga nggak pernah tahu. Ya. Pertanyaannya Jadi, Ibu. akhirnya setelah lulus SMA itu semakin tidak karu-karuan kehidupan saya. Yang jadi pertanyaan saya itu seperti ini. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa Kecewa, kalau trauma dendam sih ya. tidak, rasa kecewa, rasa sakit. Ya. Oke. Karena hampir setiap hari sih saya mengingat hal-hal seperti itu. Setiap saya mengalami peristiwa apa itu pasti teringat soalnya. Akan Jadi- semua keburukan itu. Ya, jadi seolah-olah kayak ada rasa dendam di hati Bu ya nggak pernah bisa selesai nih dengan mengingat masa lalu apa yang diperlakukan oleh orang tua tiri Ibu kan gitu. Ya mungkin coba kita Iya. dengarkan dulu satu persatu dari guru-guru kita untuk pendapatnya. Yang pertama dari Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Dari sisi anak dulu nih Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami merasakan ataupun berusaha merasakan apa yang dirasakan beratnya ujian daripada Ibu yang Ibu ceritakan barusan. Innallaha ma'as sabirin. Adalah Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar berarti bukan berarti ibu harus diam, tapi sabarnya ibu adalah ketika ibu terzalimi, maka ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa orang yang terzalimi adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fokuslah kepada hal-hal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara ujian ibu kalau ibu mau menghilangkan rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa sakit itu tetap ada, tapi Allah memberikan sekaligus memberikan nikmat-nikmat yang lain. Jadi ketika kita fokus sama masalahnya maka kita akan sedih. Tapi kita kalau fokus kepada nikmat-nikmat Allah insya Allah lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah ujian hidup menjadi ya kerikil-kerikil saja. Artinya memang orang hidup pasti akan diuji. Cuma beda aja bentuk ujiannya. Ada yang diuji sebagai anak, ada yang diuji sebagai orang tua, ada yang diuji sebagai single misalnya, ada diuji beda-beda aja ujiannya gitu. Jadi semua manusia diuji, kalau ibu merasa berat banget ujiannya, maka pandanglah orang lain yang jauh lebih berat ujiannya dibandingkan ibu. Mungkin di luar sana masih banyak yang jauh lebih berat ujiannya, maka dari itu insya Allah bisa sedikit menghilangkan rasa sakit yang dirasakan oleh ibu. Iya, itu dari Ustadz Syam dari sisi anak dan juga tadi ada umumnya ya. Kalau dari sisi wanita silakan Bunda, mohon izin nih. Baik, subhanallah, saya juga sebagai ibu ya turut merasakan apa yang dialami oleh ibu. Mudah-mudahan ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, untuk menghilangkan rasa kecewa, rasa trauma, ada 4B ini, tip dari Bunda, bismillah. Pertama, fasabih, bertasbihlah, perbanyak
bertasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur, ya. Setelah bertasbih, bersyukur, karena bertasbih itu akan meningkatkan keimanan kita. Betul apa kata Ustaz Syam, mungkin masih banyak orang yang lebih menderitanya daripada ibu. Tapi yang kedua, bersyukur, alhamdulillah ibu masih diberikan kesehatan, ibu masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk. Ketiga, bertaubat. Dengan bertaubat, insya Allah Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan taubatnya itu insya Allah akan diterima oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak akan diterima oleh Allah. Maka dengan bertaubat, yang terakhir itu adalah bersyukur. Ya, kemudian pertama kan dengan bertasbih, kedua bersyukur, ketiga bertaubat, dan keempat itu berkomitmen bahwa ini adalah merupakan tugas kita untuk menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan ibu tetap sabar, Allah berikan kebaikan-kebaikan ke depannya, lupakan masa lalu. Hidup itu lihatnya ke depan. Tetap semangat, insya Allah akan Amin. ada pertolongan Allah. Amin. Ya, ya gimana Ibu, sudah puas dengan jawaban guru-guru kita Bu? Alhamdulillah sudah puas. Alhamdulillah. Tarik nafas panjang-panjang ya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu ini orang-orang yang pilihan Allah ini yang Amin. benar-benar nanti Amin. dimasukkan Amin. surganya Allah dengan Amin. macam-macam cobaannya Bu ya. Untuk menaikkan Amin. derajatnya Amin. Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu atas curhatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke.